Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan, saya Bidan Kana yang jaga pada siang hari ini. Di sini saya akan memberikan eh, konseling mengenai persiapan Ibu pulang dan beberapa hal yang ingin saya beritahukan untuk Ibu praktekkan di rumah. Ya Bu ya, agar nanti ketika Ibu memberikan asuhan kepada bayi maupun Ibu sendiri dapat berjalan dengan baik dan juga sehat. Dan supaya nanti Ibu juga tidak merasa bingung seandainya jika Ibu mengalami masalah selama masa nifas. Bagaimana Bu? Apakah Ibu setuju atau bersedia? Baik, jika Ibu setuju, untuk waktunya saya tidak akan mematokkan dari jam berapa sampai jam berapa ya Bu ya. Kemudian mohon maaf Ibu, akan saya tutup hordengnya ya Bu ya, untuk menjaga privasi Ibu. Baik Ibu, untuk hasil pemeriksaan fisik tadi, untuk pemeriksaannya semuanya normal ya Bu ya. Tekanan darah Ibu 120/80 dan nadinya 83 kali per menit. Untuk suhunya 36,5 derajat Celcius dan untuk pernafasannya 18 kali per menit. Kemudian untuk leukemia atau pengeluaran darahnya berwarna merah, kemudian tidak ada tanda-tanda infeksi pada genitalia Ibu. Kemudian untuk luka jahitan juga terlihat baik. Baik, untuk selanjutnya mengenai nutrisi, karena Ibu sedang dalam masa nifas, jadi nanti ketika Ibu sampai di rumah, nutrisi Ibu harus diperhatikan ya Bu ya. Karena selama masa nifas ini Ibu membutuhkan nutrisi yang cukup, gizi seimbang, karena Ibu juga menyusui. Untuk manfaat Ibu memperhatikan nutrisi itu sendiri agar mempercepat kesembuhan alat reproduksi Ibu. Kemudian ketika Ibu menyusui ASI yang diproduksi juga memenuhi kebutuhan bayi ya Bu ya. Nah, untuk makanan-makanan yang dapat Ibu konsumsi itu beragam ya Bu ya. Yang penting mengandung karbohidrat, protein. Kemudian vitamin juga dapat Ibu aplikasikan pada makanan Ibu ya Bu ya, seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Kemudian untuk cairan selama Ibu menyusui, Ibu mengkonsumsi 2-3 liter ya Bu ya dalam sehari, baik air putih, susu maupun jus. Nah, untuk kebutuhan cairan sendiri untuk melindungi tubuh dari saran penyakit dan mengatur kelancaran metabolisme Ibu di dalam tubuh. Kemudian untuk eliminasi BAB dan BAK-nya harus diperhatikan ya Bu ya. Harus dikontrol. Jika Ibu mengalami beberapa keluhan pada BAB dan BAK, Ibu bisa mengkonsultasikan ya Bu ya. Kemudian untuk metabolismenya nanti Ibu boleh turun dari tempat tidur dan berjalan. Kemudian boleh melakukan ketika Ibu di rumah nanti, Ibu boleh melakukan pekerjaan rumah tangga, asalkan jangan yang berat-berat. Jadi semampunya Ibu saja untuk melakukan kegiatan di rumah nanti. Kemudian mengenai personal hygiene maupun kebersihan perorangan, karena Ibu sedang masa nifas dan Ibu rentan terhadap infeksi. Untuk itu Ibu harus menjaga kebersihan ya Bu ya. Mungkin nanti Ibu dapat menerapkan cuci tangan setelah buang air kecil maupun air besar. Kemudian sebelum makan, sebelum dan sesudah memberikan ASI pada bayi atau ketika Ibu menggendong bayi. Kemudian Ibu juga harus menjaga kebersihan vulva ya Bu ya. Contohnya seperti pembalut, Ibu ganti pembalutnya harus rutin ya Bu ya. Jika Ibu merasa sudah terasa penuh, maka segera diganti. Nah, untuk ganti balut ini harus benar-benar Ibu perhatikan ya Bu ya, karena Ibu ada luka jahitan, yang mana luka jahitan ini sangat rentan terhadap infeksi seperti itu ya Bu ya. Kemudian untuk kebersihan
Untuk kebersihan, mandi dan keramas. Untuk mandi, ibu bisa mandi sehari 2 kali ya Bu, pagi dan sore. Kemudian untuk keramas mungkin bisa setiap hari. Namun jika merasa di lingkungan rumah ibu terasa dingin, ibu bisa keramas 2-3 kali dalam seminggu. Kemudian nanti ketika di rumah, ibu jangan sering-sering menempelkan ramuan-ramuan pada daerah kemaluan ibu, karena itu justru akan menimbulkan infeksi, karena pada bagian perineum ibu ada luka jahitan. Nah, luka jahitan itu bisa menjadi tempat masuknya kuman-kuman maupun bakteri. Kemudian untuk istirahat dan tidur, untuk istirahat harus cukup ya Bu ya, sehingga ibu bisa merawat bayi ibu secara maksimal. Mungkin untuk menerapkan istirahat yang cukup, ketika bayi sedang tidur, ibu juga bisa ikut tidur. Kemudian untuk pemberian ASI, untuk ASI eksklusif ya Bu ya, untuk ASI eksklusif ini mempunyai manfaat baik untuk ibu maupun bayi ibu. Nah, jadi untuk ASI eksklusif ini yang dimaksud adalah ibu hanya memberikan ASI saja selama 6 bulan pada bayi ibu tanpa ada tambahan apapun. Jadi yang diberikan hanya ASI. Nah, kemudian untuk cara menyusui yang benar, nanti yang pertama pastikan posisinya ya Bu, posisi ibu dan posisi bayi nyaman. Kemudian untuk pelekatan puting, yaitu wajah bayi menghadap pada susu ibu, kemudian hidung berhadapan dengan puting. Kemudian untuk areola itu pada bagian warna kecoklatan pada payudara setelah puting. Itu harus masuk semua ke dalam mulut bayi. Kemudian mulut bayi terbuka dengan lebar, bibir bayi melengkung keluar dan menyentuh payudara, dan dagu juga menyentuh payudara ibu, dan posisinya seperti itu sehingga bayi dalam menghisap ASI pas atau maksimal. Kemudian untuk pemberian ASINya, ibu bisa menyesuaikan dengan kondisi bayi, lapar atau haus. Nah, untuk memberikan ASI paling sedikit 8 kali sehari. Nah, kemudian untuk tanda-tanda bayi lapar, ada beberapa tanda yang harus ibu perhatikan, yaitu bayi akan menengok ke kanan dan ke kiri seolah-olah mencari sesuatu. Kemudian lidahnya menjulur-julur keluar. Kemudian sedikit rewel. Kemudian mulut membuka dan mengecap-ngecap. Nah, jika ibu melihat tanda-tanda tersebut, ibu harus segera memberikan ASI ibu. Nah, kemudian kapan bayi akan merasa kenyang? Yaitu ketika bayi sudah terlihat tenang atau tidur. Kemudian BAB dan BAK-nya lebih sering. Kemudian tampak selalu riang. Kemudian nanti perlahan-lahan hisapan akan terlepas. Seperti itu ya Bu ya. Kemudian mungkin ketika ibu menyusui nanti, ibu akan mendapatkan masalah-masalah seperti putingnya lecet dan bendungan payudara Nah, untuk puting lecet sendiri, ini biasanya terjadi karena posisi ketika menyusui bayi tidak benar, sehingga saya tekankan lagi seperti yang saya jelaskan tadi, untuk posisi ketika ibu memberikan ASI, kemudian untuk bendungan payudara sendiri, ketika ibu merasa payudara ibu penuh atau merasa kencang, itu namanya bendungan ASI. Nah, ketika terjadi seperti itu, ibu bisa segera mengosongkan payudara ibu, baik dengan cara disusukan kepada bayi maupun diperah atau dipompa. Nah, ketika diperah maupun pompa, nanti
bisa ibu simpan di dalam kulkas dan kemudian hari bisa diberikan kepada bayi. Nah, untuk penyimpanan nanti ibu masukkan ke dalam botol khusus ya Bu ya. Nanti akan saya berikan contohnya. Kemudian masukkan ke dalam kulkas atau freezer. Kemudian sebelum dimasukkan pada freezer, nanti botol diberikan label terlebih dahulu kapan ASI itu diperah, tanggal dan jam berapa. Nah, untuk penyimpanannya dalam ruangan yang ber-AC itu bisa 6-8 jam, dan untuk non AC sendiri itu bisa sampai 4 jam. Kemudian untuk di dalam freezer itu bisa sampai 2 minggu. Itu untuk yang satu pintu. Kemudian untuk freezer yang 2 pintu itu bisa sampai 3-4 minggu, sampai 4 bulan. Kemudian untuk tanda-tanda bahaya pada ibu dan bayi selama masa nifas. Untuk tanda bahaya pada ibu selama masa nifas itu biasanya ada perdarahan dari jalan lahir, kemudian keluar cairan berbau, kemudian demam yang lebih dari 2 hari, kemudian ada bengkak pada wajah, tangan dan kaki, kemudian payudara bengkak disertai dengan rasa sakit. Nah, itu tanda-tanda yang bisa terjadi pada ibu. Kemudian untuk tanda-tanda bahaya pada bayi sendiri yaitu tidak mau menyusui, kejang-kejang, kemudian frekuensi nafas cepat, merintih, tarikan dinding dada ke dalam yang kuat. Kemudian jika ditemukan salah satu dari tanda-tanda tersebut, maka segera dibawa ke dinas kesehatan terdekat ya Bu ya, supaya segera mendapatkan pertolongan pertama. Kemudian karena ibu mengalami masa nifas, nanti ibu juga mengalami masa nifas itu selesai. Nah, ketika nanti masa nifas ibu sudah selesai, karena ibu beragama Islam, maka ibu diwajibkan mandi wajib. Nah, untuk mandi wajib ini mungkin ibu sudah paham ya Bu, bagaimana tata caranya. Jadi saya hanya mengulangi sedikit mengenai mandi wajib setelah nifas. Jadi ibu nanti ketika darahnya sudah tidak keluar lagi atau sudah benar-benar bersih, ibu mandi wajib ya Bu ya. Yang pertama, ibu membasuh kedua tangan dengan ikhlas dan diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mencuci kemaluan dengan tangan kiri ibu. Kemudian selanjutnya yaitu ibu berwudu. Untuk wudu seperti biasa ya Bu, ketika ibu ingin melaksanakan sholat. Kemudian mengambil air, setelah itu masukkan ke jari memasukkan jari kepada pokok rambut dengan mengguyur air tersebut dari ujung kepala hingga ujung kaki. Setelah itu gunakan wangian-wangian seperti sabun dan sampo. Jika sudah, ibu mencuci kedua kaki ibu untuk niatnya sendiri, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu husla minan nifasi lillahi ta'ala. Kemudian ibu untuk mengenai hubungan intim, karena ibu masih dalam masa nifas, tidak ada larangan untuk melakukan hubungan intim. Namun sebenarnya ketika ibu masa nifas melakukan hubungan intim, itu keadaan organ reproduksi ibu masih belum stabil, jadi akan lebih meningkatkan terjadinya resiko. Jadi disarankan untuk melakukan intim sebaiknya setelah masa nifas ibu selesai. Untuk masa nifas akan berakhir selama 3-4 minggu ya Pak, Bu. Kemudian selanjutnya untuk akikoh.
kami sarankan untuk melakukan akikah pada anak ibu dan bapak. Karena anak ibu laki-laki bisa dilakukan sekali, dan untuk pemberian nama sebaiknya yang baik-baik ya Bu ya, karena nama adalah sebagian dari doa. Kemudian nanti dilakukan pencukuran rambut juga ya Bu, ketika nanti setelah 7 hari. Kemudian baik Ibu, untuk mengenai alat kontrasepsi, silahkan ibu dan bapak bisa berdiskusi dulu ingin menggunakan alat kontrasepsi apa. Nanti jika sudah mantap keputusan ibu dan bapak, silahkan datang lagi ke klinik terdekat untuk dikonsultasikan. Kemudian untuk ibu, selama nanti ibu di rumah, ibu harus didampingi dan memberikan dukungan selama di rumah. Kemudian untuk perawatan payudara ini agar tidak terjadi infeksi maupun terjadi lecet atau masalah lainnya ketika ibu mandi, ibu bersihkan payudara ya Bu ya. Kemudian ketika ibu bersihkan, jangan pernah menggunakan bahan-bahan yang mengandung alkohol. Cukup ibu gunakan air mengalir saja. Kemudian ketika payudara ibu merasa bengkak, ibu bisa melakukan pemompaan pada payudara ibu. Kemudian mengenai perawatan bayi sehari-hari, ibu, karena bayi ibu masih dalam masa penyesuaian, untuk perawatan bayi ibu bisa memandikan bayi sehari 2 kali, yaitu pada pagi dan sore hari dengan air hangat ya Bu ya. Kemudian ketika menidurkan bayi, jangan dekat dengan jendela maupun pintu atau sumber udara agar bayi ibu tidak kedinginan. Kemudian jika baju bayi atau popok bayi basah, ibu segera ganti pakaiannya sehingga bayi tidak merasa kedinginan dan tetap merasakan nyaman. Kemudian mengenai senam nifas, ibu silahkan mengikuti program senam nifas yang ada di dekat rumah ibu, atau ibu bisa melakukannya secara mandiri di rumah, yaitu dengan cara ibu bisa menonton di YouTube. Bagaimana Bu? Apakah dari sini ibu paham? Baik, jika ibu sudah paham, saya rasa cukup. Sebelumnya apakah boleh Bu diulang lagi untuk perawatan payudara ibu? Silahkan Ibu ulangi yang sudah saya jelaskan tentang perawatan payudara. Baik, saya rasa Ibu juga sudah paham dan sudah mengerti. Saya rasa cukup. Saya ucapkan terima kasih ya Bu. Semoga selama masa nifas ini berjalan dengan lancar dan tidak ada tanda-tanda bahaya. Kemudian semoga bayinya tetap sehat selalu, ibu juga tetap sehat ya Bu ya. Terima kasih Ibu, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.